Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pijay dari jurusan Ilmu Komputer. Video ini saya buat dengan tujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah praktikum basis data. Di video kali ini, saya akan menjawab soal praktek dari modul 4. Oke, langsung saja menuju ke soalnya. Tapi sebelum itu, mari kita nyalakan Apache dengan MySQL dulu, terlebih dahulu di aplikasi SEM Control. Oh, ini udah saya jalankan tadi. Kemudian kita minimize. Kita masuk ke command prompt dengan cara tekan logo Windows pada keyboard plus R. Kemudian ketik cmd. Oke. Kita perbesar dulu. Oke, kita langsung kerja saja soalnya. Nomor pertama, buatlah sebuah database dengan nama coba. Oke, jadi kita disuruh membuat sebuah database dengan nama coba. Oke, kita masukkan perintah atau sintaksnya yaitu create database coba. Jangan lupa titik koma, kemudian klik enter. Oke, sudah berhasil. Untuk melihat apakah databasenya sudah berhasil dibuat, ya kita masukkan perintah show databases. Ini daftar database yang ada pada SQL di perangkat saya, dan database yang tadi kita buat yaitu coba sudah berhasil kita buat, yaitu sudah masuk di sini. Selanjutnya buat sebuah tabel dengan nama mahasiswa di dalam database coba. Oke, di nomor 2 ini kita disuruh membuat sebuah tabel dengan nama mahasiswa. Nama tabelnya mahasiswa di dalam database coba. Oke, disuruh membuat tabel di dalam database yang tadi. Tapi sebelum itu kita gunakan dulu perintah use, kemudian nama databasenya yaitu coba, ya, untuk menggunakan database yang tadi kita gunakan untuk membuka maksudnya. Oke, kemudian kita membuat tabelnya. Sintaksnya yaitu create tabel mahasiswa isinya Oke, sudah berhasil. Untuk melihat apakah tabelnya sudah berhasil dibuat, kita lihat dengan cara ketikkan perintah show tables. Oke, jadi tabel mahasiswa ini berhasil kita buat. Selanjutnya beranjak ke nomor 3, tambahkan sebuah kolom keterangan bertipe data varchar 15 sebagai kolom terakhir. Oke, kita tambahkan sebuah kolom keterangannya pada tabel mahasiswa tadi. Sintaksnya yaitu alter tabel, kemudian nama tabelnya yaitu mahasiswa,
add kolom atau tambahkan kolom. Kemudian nama kolomnya yaitu keterangan, tipe datanya varchar 15 titik koma enter. Oke, udah berhasil. Mari kita lihat dengan cara masukkan perintah des, kemudian nama tabelnya yaitu mahasiswa. Oke. Kolom keterangannya sudah berhasil kita buat pada kolom terakhir. Selanjutnya kita ke nomor 4, tambahkan kolom name integer 11 di awal sebagai kolom pertama. Oke, di nomor 4 ini kita disuruh membuat satu kolom lagi, sebuah kolom yang bernama name bertipe data integer dengan value 11. Tapi di sini kita disuruh untuk jadikan kolom ini sebagai kolom pertama. Oke, langsung saja sintaksnya yaitu alter tabel mahasiswa, nama tabelnya mahasiswa, kemudian add kolom, tambahkan kolom name, tipe datanya integer, value nya 11. Kemudian jangan lupa terakhirnya kita tambahkan kata first atau pertama, titik koma enter. Oke, berhasil. Coba kita lihat, kita tampilkan deskripsi tabelnya apakah sudah berhasil dijadikan kolom pertama. Ketikkan perintah des, nama tabelnya mahasiswa, enter. Oke, ini sudah berhasil. Kita jadikan kolom name sebagai kolom pertama pada tabel mahasiswa ini. Oke, kita ke nomor 5, sisipkan sebuah kolom dengan nama font bertipe data varchar 15 setelah kolom alamat. Oke, jadi kita suruh sisipkan sebuah kolom baru dengan nama font bertipe varchar 15. Oke, langsung saja sintaksnya yaitu alter tabel mahasiswa add kolom font, tipenya varchar 15. Jangan lupa tambahkan kata after alamat atau setelah alamat. Kemudian titik koma enter. Dah berhasil. Coba kita tampilkan deskripsi tabelnya. Nah, ini sudah berhasil. Kita jadikan maksudnya kita sisipkan setelah kolom alamat, kemudian font. Selanjutnya kita ke nomor 6, ubah kolom name menjadi char 11. Di nomor 6 ini kita disuruh mengubah tipe data name yang sebelumnya adalah integer, kemudian disuruh ubah menjadi tipe data char. Oke, langsung saja. Sintaksnya yaitu alter tabel mahasiswa modify kolom, kemudian nama kolom yang ingin diubah tipe datanya yaitu name dengan tipe data yang baru char, value yang baru 11, titik koma enter. Oke, berhasil. Coba kita lihat. Kita des,
mahasiswa. Oke, ini sudah berhasil kita ubah tipe datanya. Yang sebelumnya adalah integer 11, sekarang char 11. Oke, nomor 6 selesai. Nomor 7, ubah nama kolom font menjadi telepon, tipenya varchar 20. Oke, di nomor 7 ini kita disuruh mengubah nama kolom font menjadi telepon. Oke, begitu juga dengan value-nya ya. Oke, sintaksnya yaitu alter tabel, nama tabelnya mahasiswa, kemudian change kolom atau ubah kolom. Nama kolom yang sebelumnya yaitu font, kemudian ingin diganti dengan nama yang baru yaitu telepon, tipenya yaitu varchar, value-nya 20. Enter. Oke, berhasil. Kita tampilkan, coba des, nama tabelnya mahasiswa, siswa. Oke, di deskripsi tabelnya udah berubah ya. Yang sebelumnya nama kolomnya font dengan tipe data varchar, value-nya 15. Kemudian setelah kita ubah udah menjadi namanya udah berubah menjadi kolom telepon, tipenya varchar dengan value 20, yang sebelumnya adalah 15. Oke, nomor 7 udah berhasil. Selanjutnya kita ke nomor 8, hapus kolom keterangan dari tabel. Oke, jadi nomor 8 ini kita disuruh untuk menghapus kolom keterangan pada tabel mahasiswa. Oke, ini kita akan menghapus kolom ini pada dalam tabel ini. Oke, langsung saja sintaksnya yaitu alter tabel mahasiswa perintahnya itu drop kolom atau hapus kolom keterangan, kolom keterangan yang ingin dihapus. Oke, kemudian enter. Oke, sudah berhasil. Coba kita tampilkan des, nama tabelnya mahasiswa, enter. Oke, ini deskripsinya udah berhasil kita hapus. Yang sebelumnya ada 4 kolom atau kolom, di sini ada kolom keterangan ya, dan setelah kita hapus ya tertinggal 3 kolom lagi, tinggal 3 kolom yang tersisa. Kolom yang sebelumnya keterangan sudah berhasil kita hapus, berarti nomor 8 sudah berhasil. Selanjutnya kita beranjak ke nomor 9, ganti nama tabel menjadi student. Oke, jadi kita disuruh mengganti nama tabelnya yang sebelumnya adalah mahasiswa, kemudian kita disuruh ganti menjadi student. Oke, sintaksnya yaitu alter tabel, nama tabelnya yang sebelumnya adalah mahasiswa, kemudian perintahnya itu rename atau rename, nama yang baru yaitu student. Oke, titik koma, enter. Oke, udah berhasil. Untuk melihat apakah ada berhasil nama tabelnya berubah menjadi student, kita ketikkan perintah show tables. Oke, jadi tabel yang ada di dalam database coba yaitu student, yang sebelumnya adalah mahasiswa. Berarti nomor 9 ini kita berhasil mengubah nama tabel mahasiswa menjadi tabel student.
Oke, nomor 9 berhasil. Dan yang terakhir nomor 10 yaitu jadikan NIM sebagai primary key. Oke, nomor 10 kita disuruh menjadikan NIM sebagai primary key. Oke, sintaksnya yaitu alter table student. Mengapa student? Karena kita sebelumnya sudah berhasil mengubah nama tabelnya yang dari tabel mahasiswa menjadi tabel student. Jadi tabel mahasiswa sudah nggak ada, sudah digantikan dengan nama student. Jadi kita ganti mahasiswa menjadi student. Oke. Kemudian add atau add primary key. Kemudian dalam kurung nama kolom yang ingin dijadikan primary key, yaitu NIM. Di soal adalah NIM yang disuruh jadikan primary key. Kemudian jangan lupa titik koma. Kemudian enter. Oke, berhasil. Coba kita tampilkan apakah sudah berhasil. Des mahasiswa. Student. Student. Enter. Nah, pada deskripsi tabel ini kolom NIM sudah berhasil kita ubah menjadi primary key, yang mana pada sebelumnya kolom NIM belum atau tidak primary key ya di sini. Sekarang ini sudah menjadi primary key. Oke, nomor 10 juga sudah selesai. Jadi kesimpulannya yaitu ada beberapa perintah yang digunakan dalam membuat database, tabel maupun kolom. Misalnya create database, yaitu perintah atau sintaks membuat database. Ada juga show database, yaitu perintah atau sintaks untuk menampilkan daftar nama database yang ada pada MySQL di perangkat kita. Adapun perintah use, yaitu perintah atau sintaks untuk memilih database mana yang ingin digunakan. Kemudian ada perintah drop database, yaitu perintah atau sintaks untuk menghapus sebuah database yang ingin kita hapus. Selain itu ada juga perintah create table, yaitu untuk membuat table. Ada juga show table, yaitu untuk menampilkan tabel yang ada pada database. Ada juga perintah des, yaitu untuk menampilkan atribut ataupun deskripsi pada tabel. Ada juga drop table untuk menghapus tabel pada database. Selain dari perintah itu, adapun perintah yang lainnya, yaitu misalnya add column, maksudnya modify column, drop column, dan rename. Yang dimana add column adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan sebuah kolom pada tabel. Kemudian modify column, yaitu perintah untuk memodifikasi atau mengubah tipe data ataupun lebar kolom pada tabel. Ada juga drop column, yaitu untuk menghapus kolom yang ingin dihapus. Drop column adalah perintah yang digunakan atau sintaks yang digunakan untuk menghapus kolom pada tabel yang ada di database kita. Oke, yang terakhir ada perintah rename, yang mana perintah ini fungsinya yaitu untuk mengubah atau mengganti nama pada tabel. Oke, itulah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penjelasan tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.